Setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, ia menjadi terkenal di kalangan orang Israel. Daud muda menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Semua orang Israel mau menjadi teman buat Daud. Tapi tanpa Daud sadari, ia kini mempunyai seorang musuh besar dalam hidupnya. Siapa musuh Daud? Saul. Rupanya kesukaan orang Israel kepada Daud menimbulkan kecemburuan di hati Saul. Yang jadi raja kan aku. Mengapa rakyat malah menyanjung-nyanjung Daud si anak kecil itu? Sudah banyak kesempatan Saul berusaha mau membunuh Daud. Ia tidak berani terang-terangan karena ia takut kepada rakyat yang menyukai Daud. Awalnya, setelah Daud mengalahkan Goliat, ia mendapat kesempatan untuk bekerja di istana sebagai penghibur Saul bila ia sedang bad mood. Dengan kepandaian Daud bermain alat musik dan bernyanyi, ia sering menghibur raja. Tetapi semakin lama, iri hati Saul kepada Daud semakin memuncak. Sampai akhirnya ia selalu berusaha mencari peluang untuk membunuh Daud. Kesempatan Daud keluar masuk istana memberikan kesempatan buat Daud mengenal anak Saul yang sebaya dengannya, Yonatan. Meskipun ayah Yonatan membenci Daud, tetapi Daud dan Yonatan berteman sangat akrab. Sayang, persahabatan mereka harus terputus karena kebencian Saul kepada Daud. Daud menyadari bahwa bila ia terus-menerus berada dekat dengan Saul, maka pasti akan terbunuh suatu saat. Meskipun selama itu, Yonatan teman baiknya selalu menjaga dia dari kemarahan Saul. Seperti yang terjadi saat itu. Kemarahan Saul membuat Daud meninggalkan istana, melarikan diri ke dekat daerah Rama. Kebetulan besok ada bulan baru. Suatu kebiasaan bagi pegawai raja yang tinggal di istana untuk makan bersama raja di awal-awal bulan. Daud tidak mungkin hadir makan. Bagaimana bila raja masih marah kepadaku? Daud bertemu dengan teman baiknya Yonatan. Ia meminta Yonatan untuk mencari tahu apakah ayahnya masih marah kepadanya. Bila Saul masih marah, maka ia akan melarikan diri dari istana. Tetapi bila tidak, ia akan kembali ke istana. Daud mencari alasan untuk tidak hadir pada acara makan itu. Katanya, Tolong katakan kepada ayahmu, aku kangen dengan ayah dan saudara-saudaraku. Kebetulan ada upacara pengorbanan tahunan bagi keluarga besarku. Aku izin ke Bethlehem ya. Bila ayahmu tidak marah lagi, maka aku akan kembali ke istana. Tetapi bila semakin marah, aku tidak akan lagi kembali ke istana. Baik, aku akan memberitahukannya kepada ayah dan kepadamu. tetapi bagaimana cara Yonatan memberitahukan Daud? Kata Yonatan, Kamu sembunyi saja di tempat yang kita sepakati. Nanti aku akan mengajak budakku untuk memanah. Kalau aku menyuruh budakku mengambil kembali anak panah, aku akan berkata, pergi, cari anak panah itu. Lihat baik-baik kemari, ambillah. Itu artinya kamu boleh kembali ke istana. Tetapi kalau aku berkata, lihat baik-baik, ke sana, maka itu berarti kamu harus pergi meninggalkan istana. hari yang dinanti tiba. Seluruh pegawai istana makan bersama raja. Raja melihat kursi Daud kosong. Dalam hatinya, Pasti terjadi sesuatu padanya yang membuat dia najis. Memang dia najis. tetapi Saul diam saja. Keesokan harinya, Saul tidak melihat Daud juga. Ia bertanya kepada anaknya. Yonatan menjawab sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan bersama Daud. Saul sangat marah. Ia marah juga kepada Yonatan yang berani-beraninya memberi izin keluar kepada Daud.
Saul melempar tombak ke arah Yonatan. Yonatan tahu ayahnya sangat marah dan ingin membunuh Daud. Yonatan meninggalkan perjamuan dan tidak makan apa-apa. Hatinya sangat susah karena ayahnya telah menghina Daud dan berusaha akan membunuhnya. Keluarlah ia dengan budaknya ke padang. Sesuai janjinya, ia memanahkan anak panah. Sementara Daud sudah bersembunyi dan siap mendengarkan perkataannya. Dengan keras Yonatan berkata kepada budaknya, yang sebenarnya perkataan itu ditujukan kepada Daud. Ambil anak panah itu, kamu tidak lihat, ke sana, ke sana. Teriak Yonatan dengan penuh emosi. Ia sangat sedih melepaskan teman baiknya pergi meninggalkan istana. Daud dan Yonatan meskipun harus berpisah, tetapi mereka berjanji untuk saling mendoakan dan saling memberikan semangat. Meskipun mungkin mereka tidak akan bertemu lagi, tetapi kiranya keturunan mereka akan tetap saling melindungi dan saling menjaga. Itu janji mereka.